Salam sehat dan bahagia guru-guru hebat. Perkenalkan, saya Desa Putu Adityarini, CGP Angkatan 11 Kota Denpasar. Saya mengajar di SD Negeri 14 Padang Sambian. Di sini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep Ki Hajar Dewantara, saya beranggapan pendidikan lebih baik fokus terhadap akademis dan teknis. Sehingga dulu saya terfokus hanya pada kompetensi kurikulum yang mengakibatkan saya hanya akan terfokus dengan penyelesaian kompetensi sesuai dengan yang tercantum pada tujuan kurikulum tanpa melihat hal-hal lain seperti kemampuan, kesiapan, dan minat peserta didik. Selama pembelajaran di kelas pun, saya lebih banyak menggunakan metode teacher-centered learning dan hanya sedikit melibatkan peserta didik selama pembelajaran. Sehingga pembelajaran itu terasa sangat membosankan. Setelah mengikuti CGP Angkatan 11, banyak hal yang dapat saya pelajari. Ternyata pendidikan itu diibaratkan petani yang sedang menanam padi. Pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai padi diibaratkan olehnya seperti anak-anak dalam melaksanakan pendidikan. Ibarat petani sebagai guru yang menyebarkan benih atau bibit padi. Tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Hal tersebut juga dimaksudkan kepada anak-anak yang sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing, tidak bisa dipaksa untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru atau orang tua untuk tujuan tertentu. Setelah mempelajari konsep Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsep pendidikan yang saya pahami terasa kurang tepat setelah mempelajari mengenai pemikiran-pemikiran dasar Ki Hajar Dewantara. Terdapat beberapa hal yang membuat saya tersadar bahwa konsep pendidikan yang selama ini saya pahami ternyata masih banyak kekeliruan. Pertama, saya menyadari bahwa pendidikan bukan hanya perpindahan pengetahuan dari guru ke peserta didik ataupun penguasaan dan penyelesaian kompetensi kognitif, melainkan pendidikan juga menjadi kegiatan atau tempat untuk peserta didik dapat mengembangkan potensi agar menjadi warga negara yang berkualitas dan berjiwa merdeka. Kedua, Ki Hajar Dewantara menyampaikan penerapan budi pekerti. Saya pun menyadari bahwa penerapan budi pekerti juga merupakan hal penting yang harus sudah diterapkan di sekolah-sekolah dengan pendidikan berkarakter, karena akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ketiga, Ki Hajar Dewantara memaparkan bahwa pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana pendidikan harus relevan dengan kebutuhan peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dirinya dan mengikuti kondisi saat ini, agar pembelajaran tidak ketinggalan zaman. Terakhir, yaitu pemikiran dasar Ki Hajar Dewantara mengenai sistem Among. Pada penjelasan itu, saya menyadari bahwa peran guru dalam pembelajaran hanya untuk menuntun atau memberi arahan kepada peserta didik, sehingga guru bukan menjadi sumber utama pembelajaran,
melainkan fasilitator pembelajaran. Secara garis besar, saya menyadari bahwa setiap peserta didik sudah mempunyai potensinya masing-masing, dan selaku pendidik hanya perlu menuntun atau memberi arahan untuk peserta didik dapat mengelola potensinya secara relevan dengan pembelajaran dan mendapatkan hasil yang positif. Hal ini digambarkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa peserta didik bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang sudah diberi coretan tipis dan guru tidak boleh seenaknya membuat coretan baru, tetapi membantu peserta didik untuk menebalkan coretan itu. Setelah saya mengetahui dan meresapi hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mempunyai keinginan untuk merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada kelas saya. Hal-hal itu antara lain, saya akan mengembangkan pendidikan karakter selama pembelajaran saya, akan mencoba menghadirkan kegiatan kerjasama, memperkuat toleransi dengan sesama teman maupun semua warga sekolah, sopan santun kepada sesama manusia, dan melatih mereka untuk bisa bertanggung jawab dengan apa yang mereka hadapi. Mendorong kreativitas peserta didik. Saya mencoba mengarahkan peserta didik untuk mengenal potensi yang dimiliki dirinya masing-masing dengan memberikan waktu untuk mereka bereksplorasi dan membuat inovasi. Menerapkan pembelajaran yang menjunjung tinggi kodrat alam dan zaman, yaitu dengan memberikan pembelajaran yang menghormati setiap potensi peserta didik dengan tidak membedakan, namun kita selaku guru dapat memberikan tuntunan atau arahan agar mereka bisa berkembang lagi. Selama pembelajaran, saya akan berusaha mengenalkan hal-hal sesuai dengan zamannya, agar peserta didik tidak tertinggal zaman dan dapat memanfaatkannya dengan baik, mulai dengan pembelajaran yang menggunakan teknologi. Hal-hal tersebut yang nantinya akan saya terapkan pada pembelajaran mandiri. Banyak sekali PR dan tantangan bagi saya sendiri, karena hal ini merupakan hal baru juga untuk saya. Oleh karena itu, saya sebagai guru pun tidak menutup kemungkinan untuk selalu mengembangkan pengetahuan maupun menggali kemampuan dengan selalu belajar. Karena memahami peserta didik dengan berbagai macam karakteristik yang berbeda bukanlah hal mudah. Selain itu, perubahan dalam pendidikan juga selalu berubah, sehingga kita selaku guru harus selalu bisa beradaptasi dengan perubahan guru. Demikianlah pemaparan materi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru hebat. Selalu tergerak, bergerak, menggerakkan. Sampai jumpa lagi.